Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indah Permatasari dengan NIM 2302102040058 dari kelas 37 MKWK Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki peran sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol identitas dan persatuan bangsa. Namun, seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia tidak lagi hanya berfungsi di dalam negeri. Kini, bahasa Indonesia juga mulai dikenal dipelajari oleh masyarakat dunia. Hal ini menandakan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional di masa depan. Sebagai salah satu bahasa dengan jumlah penutur yang sangat besar, bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 287 juta orang di seluruh Nusantara. Angka ini menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Jumlah penutur yang besar ini tentu menjadi modal utama bagi penyebaran dan juga pengakuan internasional. Di berbagai negara seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, bahkan negara di Eropa, bahasa Indonesia telah diajarkan dari sekolah maupun universitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa minat terhadap bahasa Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain karena jumlah penuturnya, posisi Indonesia di kancah global juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Indonesia dikenal sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan termasuk dalam kelompok negara G20. Dengan posisi strategis tersebut, dunia internasional semakin tertarik untuk memahami Indonesia, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya. Dan salah satu cara terbaik untuk memahami Indonesia adalah melalui bahasanya. Karena itu, semakin banyak negara yang mulai memperhatikan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia dalam konteks diplomasi dan kerjasama internasional. Faktor lain yang membuat bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional adalah kesederhanaan strukturnya. Bahasa Indonesia itu relatif mudah dipelajari dibandingkan dengan banyak bahasa lain di dunia. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu atau subjek seperti dalam bahasa Inggris, Spanyol, atau Perancis. Hal ini membuat bahasa Indonesia terasa lebih praktis dan cepat dikuasai oleh penutur asing. Banyak pelajar luar negeri yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia mudah dipahami karena pelafalannya yang jelas dan sistem tata bahasanya yang logis. Selain faktor linguistik dan juga politik, pengaruh budaya Indonesia juga turut berperan besar dalam memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. Budaya Indonesia yang kaya dan beragam, mulai dari seni, musik, kuliner, hingga film, telah menarik perhatian masyarakat internasional. Contohnya lagu-lagu Indonesia yang viral di media sosial, film-film Indonesia yang tayang di festival internasional, serta pariwisata Indonesia yang terkenal, terutama Bali, telah menjadi pintu masuk bagi banyak orang asing untuk mengenal bahasa Indonesia lebih dekat. Melalui budaya populer inilah, bahasa kita perlahan-lahan mulai mendapat tempat di hati masyarakat global. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya aktif dalam memperluas penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri melalui program Indonesia bagi penutur asing atau yang dikenal dengan BIPA. Program ini telah dilaksanakan di lebih dari 30 negara di dunia dengan lebih dari 150 lembaga pendidikan yang mengajarkannya. Melalui BIPA, banyak mahasiswa, diplomat, dan juga peneliti asing yang belajar bahasa Indonesia, bahkan ada yang melanjutkan studi tentang kebudayaan Indonesia secara lebih mendalam. Program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam menginternasionalkan bahasa Indonesia. Meskipun begitu, jalan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tidaklah mudah. Masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti dominasi bahasa Inggris yang sebagai bahasa global utama, serta minimnya promosi bahasa Indonesia di media internasional.
Selain itu, variasi logat dan juga dialek di berbagai daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi bahasa baku yang dapat digunakan secara luas di tingkat internasional. Namun, semua tantangan tersebut dapat diatasi jika kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat untuk terus mengembangkan dan memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, memperluas kerjasama dengan universitas luar negeri, serta memperbanyak produksi konten digital berbahasa Indonesia yang bisa diakses oleh masyarakat dunia. Selain itu, penting juga bagi kita sebagai penutur asli untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita ikut berkontribusi dalam menjaga keindahan dan kekuatan bahasa kita sendiri. Jika dilihat dari semua potensi yang ada, mulai dari jumlah penutur yang besar, posisi strategis Indonesia, kesederhanaan bahasa, hingga kekayaan budaya, bukan hal yang mustahil jika suatu hari nanti bahasa Indonesia benar-benar diakui sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia memiliki semua syarat yang berkembang ke tingkat global, asalkan didukung dengan upaya yang konsisten, promosi yang luas, dan juga kebanggaan dari para penuturnya sendiri. Oleh karena itu, mari kita cintai, lestarikan, dan banggakan bahasa Indonesia, karena dengan menjaga bahasa kita, berarti kita juga menjaga identitas bangsa. Dan siapa tahu, di masa depan, dunia akan menyapa dengan kata "Selamat pagi" sebagai bukti bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bagian dari percakapan global. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak penyampaian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.